Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 wali yang sangat berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Ia adalah putra dari Adipati Tuban ke-8 yang bernama Tumenggung Wilatikta atau yang dikenal dengan nama Raden Ahmad Sahuri atau Sayyid Ahmad bin Mansur, Syekh Subakir, dan ibunya adalah puteri dari Raden Kidang Telangkas yaitu bernama Dewi Nawangarum. Sebagai keturunan bangsawan, ia memiliki beberapa nama, seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Raden Said diberi nama Lokajaya karena dulunya ia suka merampok dan membunuh orang. Ia merampok harta para bangsawan dan pejabat. Perbuatan tidak terpuji ini pun berhenti setelah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang saat berada di Tuban. Sunan Kalijaga kemudian bercerita kepada Sunan Bonang mengenai alasannya merampok. Setelah mendengar cerita Sunan Kalijaga, Sunan Bonang justru memarahinya dan melarangnya untuk tidak melakukan perbuatannya itu lagi. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, akhirnya Sunan Kalijaga bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Raden Said kemudian memutuskan untuk menjadi murid dari Sunan Bonang. Raden Said yang dijuluki nama Sunan Kalijaga ini ada asal-usulnya. Menurut ceritanya, pada saat Raden Said menjadi murid Sunan Bonang, Sunan Bonang mencoba mengetes kegigihannya. Sunan Bonang menancapkan tongkat di pinggir kali, dan ia menyuruh Raden Said untuk menjaga tongkatnya yang sengaja ditancapkan di pinggir kali itu. Raden Said pun menjaga tongkat tersebut selama berhari-hari tanpa meninggalkan tempatnya, hingga Sunan Bonang datang kembali mengambil tongkatnya. Dari sinilah Sunan Bonang memberikan istilah nama Jogo Kali atau Kali Jogo, karena telah menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Sehingga atas dasar itulah, Raden Said dijuluki nama Sunan Kalijaga. Konon, ada juga yang menyebutkan nama Sunan Kalijaga ini berasal dari nama daerah pertama kali berdakwah. Saat itu, ia memilih lokasi dakwahnya di Desa Kalijaga, Cirebon dengan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Berhubung tempat berdakwah pertamanya ini adalah Desa Kalijaga, sehingga ia diberi julukan nama Sunan Kalijaga. Setelah berguru pada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga memutuskan untuk berdakwah ke beberapa daerah di Jawa. Daerah yang pernah menjadi basis dakwah Sunan Kalijaga adalah Jawa Tengah. Sunan Kalijaga dalam berdakwah dalam perjalanan khususnya dari satu daerah ke daerah lain. Arah gerak yang digunakan Sunan Kalijaga ketika berdakwah adalah Demak Barat dan Demak Selatan. Sunan Kalijaga berdakwah di sebelah barat, tujuannya adalah pantai utara Pulau Jawa. Daerah yang dilalui Sunan Kalijaga di sebelah barat adalah Juwanapati, Jepara, Pandan Arang, Semarang Kendala, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Sedangkan daerah yang dilalui Sunan Kalijaga di sebelah selatan adalah Kartasura, Pajang dan Klaten melalui Salatiga dan Boyolali. Sunan Kalijaga dengan terus berdakwah dari satu daerah ke daerah lain membuatnya terkenal sebagai dai keliling dan dikenal luas di masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga memilih wayang sebagai media dakwahnya. Karena pada saat itu, kesenian wayang sangat digemari oleh masyarakat. Hal ini dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga untuk sarana berdakwah. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat yang mahir dalam mendalang. Ia bisa mendalang dengan sangat baik dan juga ahli dalam wayang kulit. Ia juga merantau ke daerah Pajajaran dan Majapahit untuk menjadi dalang. Karena mahir dalam mendalang, ia mendapat julukan Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Ketika ia sedang mendalang, disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islami. Sehingga secara tidak langsung, masyarakat mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang, akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berhasil menarik banyak masyarakat untuk menonton pertunjukan wayangnya, karena tiket masuknya gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat,
terutama kalangan bawah pun bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar. Namun meskipun gratis, Sunan Kalijaga memberikan syarat khusus bagi masyarakat yang akan menonton pertunjukan wayang tersebut. Sunan Kalijaga meminta kepada para penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut kepercayaan animisme untuk menerima ajaran Islam. Dalam cerita wayang dari ajaran agama Hindu, ia menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata. Untuk mendapatkan penerimaan sosial, ia menggunakan cerita dan tokoh wayang sebagai wahana dakwah tentang proses Islamisasi. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima ajaran agama Islam, Sunan Kalijaga memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukannya. Naskah kuno yang dipentaskan seperti lakon Dewa Ruci, Layang Kalimosodo, lakon Petruk Menjadi Raja, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam naskah tersebut kerap disisipkan ajaran-ajaran kebaikan dari Islam, seperti ajaran nilai-nilai tasawuf. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih sangat populer seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Selain itu, ia juga memunculkan ajaran Islam melalui tokoh Yudhistira dan Bima. Tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang untuk media dakwahnya. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah Lir Ilir. Dalam lagu Lir Ilir, tersiratkan makna jika seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan Sunan Kalijaga juga menyisipkan pesan bahwa setiap orang dapat berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Selain tembang Lir Ilir, ia juga menciptakan tembang lainnya seperti Dandang Gula, Gundul-Gundul Paco. Sunan Kalijaga juga menciptakan lagu yang berjudul Rumakso Ing Wengi. Lagu ini berisi tentang doa malam setelah sholat tahajud. Lagu ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga karena pada saat itu masyarakat Jawa masih kesulitan dalam menghafal doa-doa dalam bahasa Arab. Tidak hanya menciptakan tembang, strategi dakwah Sunan Kalijaga yang lain yaitu dengan melakukan pendekatan seni yang berupa seni berpakaian, seperti pakaian batik, dan takwa. Ia juga bekerja sama dengan seniman dalam membuat topeng dan pakaian untuk pementasan kesenian. Sunan Kalijaga bertugas untuk berdakwah bagi penganut kepercayaan kuno. Dalam menyebarkan ajaran Islam, ia tetap mengenakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan memasukkan unsur Islam. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima kehadirannya di antara masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang mubalik yang menyebarkan agama Islam sambil mengembara. Ia juga berkeliling dan mendekati masyarakat dengan cara yang ramah, dan mampu berbaur dengan masyarakat sekitar. Selain menjadi seorang mubalik, ia juga merupakan seorang ahli dalam strategi perjuangan. Dalam menyebarkan agama Islam, ia juga mengalami kesulitan-kesulitan sehingga ia harus memakai pertimbangan dan strategi yang matang dalam dakwahnya. Sunan Kalijaga mencapai strategi dakwah kultural dengan jalan mengintegrasikan dan berbaur dengan seluruh lapisan masyarakat dan golongan masyarakat. Sunan Kalijaga dalam kehidupan bermasyarakat tidak mementingkan asal-usul dan kedudukan masyarakat. Sikap dan tingkah laku Sunan Kalijaga membuat masyarakat pada saat itu berpikir, sok campur dengan orang-orang jelek, sok campur dengan orang-orang abangan. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga menerima semua masyarakat Jawa. Tujuan Sunan Kalijaga ini adalah untuk mengenal dan mendekatkan diri dengan masyarakat Jawa. Dengan demikian, berkat kenalan dan kedekatannya dengan masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga membangkitkan simpati dan empati masyarakat Jawa, yang nantinya akan memudahkan proses Islamisasi masyarakat Jawa. Selain itu, jalan ini telah membuat Sunan Kalijaga terkenal di kalangan semua kelas dan semua golongan masyarakat di Jawa. Dalam berdakwah Sunan Kalijaga juga memadukan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada saat itu dengan budaya keislaman. Pendekatan akulturasi ini menjadi pendekatan yang paling sesuai dengan masyarakat Jawa, yaitu memadukan budaya pada masa itu dengan menyisipkan nilai keislaman. Dengan adanya pendekatan itu, dakwahnya juga akan lebih mudah diterima masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan dakwah Sunan Kalijaga yang lainnya adalah dengan mengganti sesaji dengan selamatan. Kala itu sebelum masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-15,
masyarakat Jawa memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kegiatan berupa pemujaan terhadap roh gaib dan roh leluhur. Kebiasaan masyarakat pada masa itu adalah mempersembahkan sesaji berupa bunga, terong pahit, kemenyan, buah-buahan, ayam goreng, dan telur rebus. Adat tersebut dilakukan sebagai bentuk pemujaan dan mendekatkan diri dengan sesajen. Biasanya baki sesajen diletakkan di pojok rumah, di bawah tempat tidur, di kaki pohon besar, di perempatan dekat rumah, di pinggir jembatan, dan sebagainya. Dalam prakteknya, sesajen tidak boleh dimakan dan dibiarkan dimakan atau dibusukkan oleh hewan. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak serta-merta menghentikan aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat. Dengan sesajen itu, ia kemudian menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya atau melalui proses dakwah Islamisasi. Sunan Kalijaga kemudian mengganti istilah sesajen menjadi selamatan, yang berasal dari kata Islam, yang sebenarnya berarti kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran. Ia mengubahnya bermaksud yang sebelumnya dipersembahkan kepada roh gaib atau dewa sesembahan, kemudian menjadi sedekah berupa makanan kepada masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan, kerabat, fakir miskin, dan anak-anak yatim piatu. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga juga mengadakan semacam perayaan yang oleh orang Jawa disebut grebek. Perayaan itu berisi tradisi yang disebut sekaten. Sekaten berasal dari kata sekati, yang berarti nama dua alat gamelan. Gagasan memadukan budaya grebek dengan sekaten muncul ketika Sunan Kalijaga mencoba mengajak masyarakat ke masjid, yang saat itu bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dalam pertunjukannya, ia menciptakan gamelan tabuhannya sendiri agar bisa diterima oleh masyarakat. Ia menciptakan beberapa nama gamelan diantaranya, Gamelan Nagawilaga, Gamelan Guntur Madu, Gamelan Nyai Sekati, Gamelan Kiai Sekati, dan Gong Syahadatain. Gamelan ini digunakan untuk menarik perhatian orang untuk datang ke masjid. Selain memainkan musik gamelan, Sunan Kalijaga juga mengajak masyarakat untuk menghiasi komplek masjid. Pada awalnya, masyarakat ragu-ragu untuk datang, tetapi lambat laun mereka berjalan melewati pintu dan diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan berbagai strategi dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga, akhirnya berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang dahulu sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha secara halus dan tanpa adanya paksaan apapun. Seluruh strategi dakwah Sunan Kalijaga ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga menggunakan seni dalam berdakwah. Sunan Kalijaga juga berjasa dalam mendirikan masjid pertama di Jawa, yaitu Masjid Agung Demak. Ia turut mendirikan Masjid Demak dengan membangun tiang masjid yang terbuat dari tatal. Sunan Kalijaga dan wali lainnya membangun masjid bukan dengan gaya arsitektur Arab atau Persia. Gaya arsitektur yang diterapkan dalam pembangunan masjid adalah gaya arsitektur Jawa Hindu-Buddha. Gaya arsitektur Jawa dapat dilihat pada Katedral Demak Islam yang atapnya bertingkat atau bertumpuk seperti punden berundak dan pada pelataran masjid terdapat pintu sebagai pintu masuk. Masjid yang didirikan pada tahun 1477 Masehi ini menjadi pusat keagamaan terpenting di Jawa dan berperan penting dalam upaya menuntaskan Islamisasi di seluruh tanah Jawa, termasuk daerah pedalaman. Sunan Kalijaga wafat pada usia 131 tahun atau tepatnya pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.